Anda sedang menari atau melakukan apa? Ternyata ketahuan aslinya. Yang menerjang kepala kami. Berat, Anda kan perempuan, kok jadi tukang gendang? Siapa yang bilang saya perempuan? Saya kira Anda perempuan. Yang jelas saya meyakini kalau Anda mengaku sebagai tukang gendang, tentu kami tidak percaya. Tidak mungkin manusia yang telah meninggal dunia ruhnya bisa masuk kembali ke dalam jasad orang yang masih hidup. Suranggono. Suranggono itu sopo? Suranggono siapa? Toge umat muslim geus diadu domba. Tepi ka ayeuna. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah dengan izin Allah, saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap pada malam hari ini telah berada di wilayah Karawang Timur, tepatnya di pemakaman Lewi Goong, Desa Cimulya. Insya Allah pada malam hari ini saya akan mencoba untuk mengungkap jati diri sebuah makam yang ada di wilayah pemakaman umum Lewi Goong. Masyarakat menyebutnya sebagai Makom Wirasaba, salah seorang bupati yang pernah memimpin di wilayah Karawang ini. Bagaimana kisah yang bisa kami ungkap tentang jati diri serta makom Wirasaba yang berada di pemakaman ini? Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, penelusuran yang kami lakukan di tempat ini memberikan salah satu wawasan pengetahuan tentang sejarah di bumi Karawang. Oleh sebab itu, sahabat Syiar, jangan kemana-mana, ikuti terus penelusuran saya di pemakaman Lewi Goong, Cimulya, Karawang Timur, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, tadi opening telah saya lakukan. Saya sekarang mencoba ingin merasakan energi-energi yang memang ada di seputaran makam Lewi Goong ini. Memang melihat namanya Lewi Goong itu cukup aneh dan cukup unik ya. Kalau bagi sahabat Syiar yang orang Sunda tentu paham apa yang dimaksud dengan Lewi Goong. Lewi itu kalau bahasa kitanya itu artinya sungai atau danau gitu. Sedangkan Goong ini berkaitan dengan salah satu alat musik kesenian Jawa Barat atau yang disebut dengan gong gitu. Memang dari sejak keberadaan saya di lokasi ini, energi-energi makhluk yang berada di area pemakaman ini cukup datar saja gitu lah. Artinya mereka yang menempati area pemakaman ini mayoritas itu kebanyakan adalah makhluk-makhluk yang sifatnya apa ya, sifat liar gitu. Saya belum menemukan adanya satu energi besar yang nantinya bisa saya coba untuk
melakukan dialog melalui proses mediumisasi, sehingga kita mengetahui apa sejarah daripada Wirasaba yang konon tempat ini merupakan sebuah makom kalau menurut Kuncen. Artinya Wirasaba ketika masa hidupnya itu pernah berdiam diri di tempat ini. Coba yuk sahabat Syiar, ikuti saya ke daerah, ke agak sedikit meminggir ke area pemakaman. Mudah-mudahan saya nanti bisa mendapatkan sebuah energi yang besar yang nantinya kita akan bisa melakukan proses mediumisasi. Ayo ikuti saya. Bismillah. Sahabat Syiar, areal pemakaman ini memang berada di pinggir sungai Citarum. Dan konon menurut masyarakat setempat, para tetua dulu itu salah satu asal muasal kenapa pemakaman ini disebut dengan pemakaman Lewi Goong. Dulu pernah ada masyarakat di wilayah ini itu memanggil kesenian Jawa Barat di seberang sungai Citarum, dan entah mengapa tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi itu tenggelam beserta alat-alat kesenian mereka. Dan saya juga tidak tahu apakah para penari, para sinden dan lain sebagainya yang memang ikut menyeberang ke tempat ini tenggelam dan meninggal dunia, dan apakah jasadnya itu dimakamkan di tempat ini. Saya juga kurang paham dan tidak ada informasi yang akurat yang bisa saya terima gitu. Namun itu semua menjadi asal muasal kenapa pemakaman ini disebut dengan pemakaman Lewi Goong. Karena memang pernah ada satu kejadian musibah tepat di pinggir makam ini, yaitu tenggelamnya para pegiat atau para pelaku kesenian Jawa Barat. Jadi tepat di depan saya itu sungai Citarum. Sungainya itu memang makam ini ada di bibir sungai, tepatnya seperti itu. Dan saya akan mencoba untuk merasakan energi apakah di wilayah sungai Citarum ataupun di pemakaman ini memiliki energi yang besar yang nantinya kita bisa coba untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang menempati tempat ini. Bismillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Oke sahabat Syiar, sayang sekali memang nggak ada energi yang bisa saya rasakan. Tetapi tetap saya akan mencoba untuk melakukan mediumisasi. Mudah-mudahan dengan beberapa titik-titik energi mediator yang saya buka ini memancing kedatangan energi-energi besar yang memang tidak saya rasakan. Karena memang saya sebagai manusia juga memiliki keterbatasan. Kita berharap mudah-mudahan ada satu hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari penelusuran kita di lokasi Lewi Goong, Karawang Timur ini. Oke, kita sekarang akan mempersiapkan untuk prosesi mediumisasi. Ente fokus saja, merem, fokus, nanti ada getaran apa juga, apa yang ente rasakan, ente ikutin aja. Mungkin di awal di sini agak sedikit berat, tapi ente ikutin aja. Ya, insya Allah kita jaga. Ya, paham ya? Bismillah. Kita mulai. Kita merem ya. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Bismillah.
Assalamu ala man ittaba'al huda. Anda bisa tenangkan diri? Bisa tenangkan diri Anda? Anda bisa tenangkan diri? Kita akan berdialog. Kita akan komunikasi. Iya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Anda. Yang pertama sekali, apakah Anda seorang Muslim? Nah, berarti Anda bukan. Betul? Iya. Anda betul penghuni pemakaman ini? Hah? Lain. Lantas Anda datang dari mana? Tiba-tiba memata-matai kami. Bismillah. 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 Tenang dulu. Tenang. Kalau mau muntah keluarin ya. Bismillah. Allahumma sholli. Di air di. Oke, sahabat syiar. Tadi saya mencoba untuk memasukkan bahwa ada makhluk yang memang memata-matai kegiatan kita di sini. Dia ada di atas. Dia memang agak sedikit memancing energi dia dengan bentuk kemarahan ya, energi ada penebalan, sehingga dengan cepat tadi saya coba merespon energi yang ada, dan dialog yang terjadi memang cukup sedikit. Dia hanya menanyakan kita di sini sedang apa gitu, lagi ngapain kita di sini. Dan ketika saya tanya apa betul dia makhluk yang berasal dari lokasi ini, dia menjawab dia bukan berasal dari lokasi ini. Saya curiga memang dia makhluk yang memang tinggal di seputaran makam ini. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan mediumisasi selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan makhluk yang bisa menceritakan tentang keadaan makam, sejarah makam, khususnya makom Wirasabah. Ya. Baik makhluk itu ada di dalam makam ini ataupun di luar. Karena memang saya belum bisa menemukan adanya sosok makhluk yang memiliki energi yang cukup kuat di lokasi makam ini yang erat kaitannya dengan makom yang disebut oleh masyarakat setempat. Kita akan mencoba untuk melakukan mediumisasi dengan mediator yang kedua. Hah? Dia mah nggak perlu diomongin udah paham. Paham kan? Insya Allah tidak. Tuh, insya Allah enggak kan? Alhamdulillah. Ada gente deh bener. Itu sebelumnya pernah kerasukan nggak? Belum pernah Pak Ustaz. Belum pernah. Terus kenapa ini mau ngerasukan ini? Yang ada juga orang udah pernah kerasukan, jangan sampai kerasukan. Pengen coba aja. Coba ente duduk deh. Oke, ente merem aja ya. Bismillah, kita mulai.
Oke, sahabat syiar, energi saya telah saya tanam di beberapa titik di tubuh mediator kita, karena memang mediator kita ini belum pernah merasakan kerasukan dan dia ingin mencoba untuk merasakan tubuhnya itu menjadi media komunikasi antara kita dengan bangsa jin. Sekarang mungkin dalam memasuki proses mencoba memasukkan dan memilih makhluk-makhluk untuk masuk ke dalam tubuhnya. Energi yang ada, yang saya coba tanam juga bisa sebagai perangkap, sebagai satu daya tarik bagi makhluk-makhluk yang melihat dan merasakan energi yang ada di dalam tubuh mediator kita. Ini udah mulai ada satu reaksi respon yang pasif, udah mulai ada penebalan energi. Saya mencoba untuk membantu masuk proses, walaupun makhluk yang kemungkinan yang akan masuk ke dalam tubuh mediator kita ini belum dibilang kategori makhluk atau yang memiliki energi yang cukup kuat. Ri, tadi apa yang terasa itu pas duduk di situ? Cuma ada hawa panas sama ada yang bisik-bisik, cuma bisik-bisikan gitu dah. Bisiknya kayak gimana? Cuma nggak tahu, emang nggak jelas yang kayak gitu dah. Bukan bukan gitu cuma kan? kayak suara kayak gitu terus sama ada pas kalau gini ada hawa panas sama di belakang. Anget bang, itu anget. Anget ya? Iya tadi. Terus apa lagi ente mau cerita? Udah cuma itu aja, cuma emang kadang pikiran cuma sadar sih. Iya, sadarnya nggak hilang total ya. Cuma Karena ente memang belum pernah kerasukan, belum pernah jadi mediator, belum ya. Ya tadi ane sedikit cerita tentang apa yang ane lakukan ke ente biar ente juga paham. Iya. Tadi waktu awal tuh memang ane lihat badan ente tuh rapet, terus ane coba memberikan sedikit energi di bagian belakang ini, yang biasa energi ini memang yang akan nanti ditempatin sama makhluk energi itu. Jadi dia tuh nggak menempati badan ente, tapi energi yang aneh masukkan ke dalam, gitu. Nah setelah proses itu selesai, saya melihat adanya sosok kakek-kakek ada di atas tanah. Dia turun, dia memang niat masuk. Cuman dalam waktu tadi aneh sempat tinggal ente beberapa saat, ada beberapa makhluk-makhluk liar lah, anak-anak kecil itu ganggu seputaran ini. Ente berasa nggak ada sedikit pergerakan di tangan kiri? Cuma ada yang kayak letek di bunyi gitu. Bunyi apa? Kayak semena ranting keinjak gitu mah. Gitu. Saya jalan. Tapi kayaknya sih terasa banget di kuping itunya. Terasa dekat gitu ya. Gitu. Saya di sini ada beberapa interaksi, ditandain beberapa kejutan-kejutan atau pergerakan-pergerakan yang terjadi di tangan ente. Ente berasa gerakan sendiri. Gitu. Ah itu. Terus begitu aneh dekat, energi itu pergi. Ya, anak kecil itu. Iya, aneh duga sih sosok anak kecil. Cuman yang kakek-kakek tadi itu datang masuk, dia mencoba mau masuk ke badan ente, cuman energi dia terlalu besar. Jadi beberapa kali ente coba rapetin, masukin gitu ke dada ente, dia udah hampir masuk gitu. Makanya ente mencoba untuk menghilangkan kesadaran ente dengan cara dikasih energi di sini sama di sedikit mata. Tapi begitu ente paksa, dia malah mencuat lagi, keluar lagi. Makanya ente putusin. Ya udahlah, udah cukup dulu lah begitu. Sebab sayang juga kalau badan ente yang nggak pernah kerasukan tiba-tiba kerasukan, walaupun ada bantuan dari energi aneh. Walaupun dari beberapa kasus insya Allah aman ketika energi. Dan nanti yang dikeluarkan itu energi aneh dalam badan ente. Itu jadi nggak mengganggu alamiah badan atau aura ente. Begitu, Heri. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah ya? Hilang penasaran ente jadinya. Oke deh, makasih Ri ya.
Oke, sahabat siar. Ternyata memang ada beberapa faktor lah, pertimbangan-pertimbangan yang saya pertimbangkan gitu bagi mediator kita yang memang belum pernah merasakan kerasukan. Saya lebih menyarankan gitu loh bagi mereka yang belum pernah kerasukan makhluk-makhluk gaib itu untuk menghindari hal-hal seperti ini. Mas Heri itu minta kepada saya untuk menghilangkan rasa penasaran dia bagaimana sih rasanya jadi mediator. Walaupun ternyata memang upaya yang saya lakukan itu tidak membuahkan hasil, energi yang saya tanam itu tidak cukup kuat dalam menompang masuknya energi ke dalam tubuh Mas Hari. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada mediator kita yang ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, untuk mediator kita selanjutnya, saya minta saudara Dian Cepluk ya untuk sedikit berolahraga pada malam hari ini. Karena memang alhamdulillah ada sekitar 2-3 makhluk yang memiliki energi yang cukup kuat yang sudah mulai kepancing mendekat ke area tempat kita liputan. Yan, Ya. Udah siap? Ini kenapa pakai Siap. Ini biar diceritakan di belakang tadi. Kenapa, Jul? Iya, Bah. Jadi tadi selama ngikutin Mas Dian, Bah, kayak berasa ada banyak yang dorong. Asal selalu ikutin, kalau kita ngindar nggak ada. Tapi kalau dekat Mas Dian banyak yang dorong. Asap. Nggak Energi? berasa dorong. Gitu. Oh, itu merasa terdorong ya? Ya, nah ini tahu-tahu langsung jungkir balik tadi. Oh, ya bener. Beneran, Ustaz. Ini lihat nih bukti saksi bisu. Nanti kenapa dia kotor? Jungkir balik. Ini kok benjol? Mana? Ini benjol bukan? Oh, jidatnya jenong. Saya kira benjol. Bener, jungkir balik. Tapi nggak ketangkep kamera nggak? Nggak. Ente sadar nggak ketika jungkir balik? Apa yang ente rasain? Yang ente rasa Saya kan apa? fokus kepada apa yang lagi Coba medium ya? enggak coba medium, tapi apa ngeluarin. Oh, Pas pas ngeluarin terakhir, tadi, iya. pas terakhir. Terus? Itu enggak ingat apa-apa, Sat. Ngeguling Tahu udah deh. duduk. Guling, tahu duduk, pas duduk baru sadar. Masya Iya. Allah. Emang ente disuruh olahraga? Nah, memang tadi dari sana pas awal mediumisasi Mas yang terakhir itu, yang siapa? Yang kedua, Heri. Yang Mas Heri itu ada gelipetan aneh. Di belakang ya. Emang Iya. tadi banyak energi, kakek-kakek Iya, ada, baru- anak baru kecil saya ada. ngerasa itu. Kalau Oh, tadinya kan nggak ngerasa. Awalnya hampa ya. ngerasa, iya. Sekarang kayaknya sih makhluk-makhluk udah mulai kepancing nih, udah mulai ke tengah nih. Ya, semoga Tuh, aja. yang ketawa perempuan siapa itu? Ah, jangan perempuan apa? Enggak, tadi ada suara perempuan dari arah sana. Iya, suaranya banyak. Siapa yang ketawa? Perempuan. Aduh. Kayak suaranya Hendra tadi. Ente? Ada ya? Perempuan. Bukan suara ente, Hendra. Itu kalau ketawa kan kayak perempuan deh suaranya. Tuh, ada lagi. Bukan. Oh, itu ambulan. Ambulan. Tapi ente siap ya untuk Kita medium. olahraga. Kita olahraga sejenak lah. Olahraga. Apalagi ada beberapa makhluk yang kayaknya memang ente di apa namanya ditandain. Iya. Oh, pantesan. Diikutin Tadi pada terus lah, ikut. berasa. Iya, Iya. kayak ditandain. Tapi mudah-mudahan lah ada pelajaran yang kita bisa ambil dari dialog-dialog nanti. Oke ya, ente siap ya? Oke deh. Iya. Oh. Oke, sahabat siar, kita akan mencoba untuk Dian Cepluk ini yang karena memang dia dari beberapa saat yang lalu ketika saya mencoba untuk melakukan mediumisasi di mediator yang kedua, dia udah merasakan hal-hal yang sudah tidak mengenakan badan. Ya, ente siap ya? Insyaallah siap. Berarti nggak istirahat dong ini ya? Sayang juga nih, udah getar-getar badannya. Ente bercanda mulu. Salah. Udah. Tim make up. Oke. Hidung mancungin. Oke. Insyaallah. Bismillah. Oke. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala
Siapa ya? Bismillah. Siap, ada sosok makhluk yang agak sedikit unik ini yang masuk ke tubuh Dian Cipluk. Baru diomongin unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menari atau melakukan apa? Masya Allah. Dan ketika Anda selesai, saya ingin kita berdialog. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang keadaan di areal pemakaman ini. Dan saya juga ingin tahu siapa Anda sebenarnya. Karena cukup unik kalau menurut saya apa yang Anda lakukan ini. Ternyata ketahuan aslinya. Bisa memperkenalkan diri Anda? Bisa memperkenalkan diri Anda? Anda ini siapa? Datang dari mana? Jaga. Di sini tempat Anda ya. Nah, gitu. Bisa kita berdialog. Kenapa Anda kaget dengan adanya keramaian seperti ini? Banyak cahaya lampu di malam hari. Iya. Kenapa Anda selalu memandang saya seperti itu? Apakah Anda takjub dengan kehadiran saya? Iya. Gitu jujur. Tumben Jin jujur. Ya saya ngebohong. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Masuk lagi apa? Iya, tunggu Tolong. sebentar. Tunggu sebentar. Bismillah. Tunggu sebentar. Allahumma sholli ala. Masukin aja ya. Ya. Allah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Tunggu, tak kunci dulu biar tidak kemana-mana. Bisa memperkenalkan diri Anda? Nah, sudah saya tarik. Kegedean energinya ya. Dah, sudah saya kurangi. Bisa memperkenalkan diri Anda? Anda paham dengan bahasa saya? Paham ya? Iya. Alhamdulillah. Bisa memperkenalkan diri Anda. Anda ini siapa? Sebelumnya saya tanya, Ya. apa Anda kesini? Oh, begitu. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Tapi nanti Anda menjawab pertanyaan saya. Bagaimana? Jika saya mampu menjawab. Oke, begitu. Saya harap Anda bisa menjawabnya ya, pertanyaan-pertanyaan kami. Jadi saya ini beserta kru dari Syiar Dalam Gelap sengaja datang ke lokasi makam. Namanya itu Lewi Goong. Ya betul, pemakaman ini dinamakan Lewi Goong. Dalam rangka, ya betul, ya dalam rangka untuk mengungkap nama dari pemakaman ini karena cukup unik, Lewi Goong. Apa hubungannya Lewi sungai dan Goong yaitu alat kesenian Sunda, gong, dan juga tentang keberadaan makom Wirasaba. Kita pengen sedikit tahu nih, kenapa ada makom Wirasaba yang kalau menurut sejarah beliau ini salah satu utusan dari kerajaan Mataram Islam yang dipimpin pada waktu itu Sultan Agung. Panjang kita mah seriusnya. Panjang ya? Ya diringkaslah kalau kepanjangan. Pertama tentang lokasi Lewi Goong. Kenapa sih masyarakat menamakan pemakaman ini dengan nama Lewi Goong? Ada cerita apa? Loh kok nangis? Saya kan minta Anda cerita, bukan minta nangis. Fiti Sufi, Anda juga sedih, Fi. Apa sih yang membuat Anda nangis ketika saya sebut Lewi Goong? Kau telah mengingatkan kami atas kejadian yang lalu. Kejadian yang lalu? Kejadian apa itu yang membuat Anda sedih? Kami semua mati di situ. Anda mati di mana di situnya itu? Lewi itu sungai? Iya. Apakah sungai yang memang berada di tempat ini? Sungai Citarum? Hah? Iya. Masya Allah. Berarti kejadian itu betul adanya. Pernah ada kecelakaan perahu sehingga menenggelamkan. Semuanya tenggelam. Kenapa? Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Masya Allah. Jadi semuanya tenggelam. Apakah jasad mereka semua ditemukan? Tidak. Tidak. Berarti dalam ini sungai. Masya Allah.
Dan betul yang meninggal pada saat itu para para pemain seni. Iya betul. Ada badai yang menerjang kapal kami. Ada badai. Oh, jadi tenggelamnya itu karena badai juga, datangnya badai. Masya Allah. Terus, apakah Anda salah satu korban tenggelam pada saat itu? Hah? Iya. Oh, Anda tenggelam juga? Masya Allah. Terus tadi apakah betul makhluk yang pertama masuk ke mediator kami itu sempat menari-nari? Apakah Anda dulu semasa hidupnya seorang penari? Betul ya, seorang penari ya? Penari. Jengsina. Apa? Jengsina. Oh, namanya Jengsina. Masya Allah. Aduh. Jengsina. Masya Allah. Dan mayat Anda tidak ditemukan? Saya ditemukan dan dikuburkan di sebelah selatan. Sebelah selatan sana. Masya Allah. Jengsina. Aduh, sungguh mengenaskan juga. Tapi betul Anda yang tadi nari-nari itu waktu pertama kali. Oh bukan, itu makhluk lain. Iya. Sedangkan Saya tukang kendang. oh, tukang gendang. Berarti Anda kan perempuan, kok jadi tukang gendang? Siapa yang bilang saya perempuan? Oh, saya kira Anda perempuan. Salah saya berarti. Habis suara Anda kayak perempuan. Kok namanya Jeng ya? Perempuan? Laki-laki. Sinah lagi. Sinah itu kan nama perempuan. Itu yang nari. Oh, yang nari tadi Jengsina. Sedangkan Saya adalah tukang kendang. Sedangkan sampean saya adalah tukang kempul. tukang kempul. Apa lagi itu? Di sebelah kanan saya. Di sebelah belakang saya. Oh, banyak ini. Masya Allah. Anda jangan nakut-nakutin saya ini. Banyak setan di sini. Masya Allah. Anda sendiri namanya siapa? Punya nama nggak? Tak perlu kalian tahu. Oh, nggak perlu kita tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Karena apalah arti sebuah nama. Cuman ini yang satu yang perlu saya luruskan. Saya ingin kepastian dari jawaban Anda. Anda ini dulunya manusia. Iya. Oh, jadi Anda manusia, Anda tukang gendang, meninggal di saat menyeberangi Sungai Citarum. Dan saat ini, Kalau kalian percaya seperti itulah. oh, yang seperti itu. Terus ruh Anda itu gentayangan. Hah? Iya, betul. Apa? Ruh Anda itu gentayangan. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Dan ruh Anda masuk ke tubuh mediator kami. Dan berdialog dengan saya. Betul. Iya. Atau bagi yang percaya. Kamu tahu kendang? Gendang. Iya. Gendang tahu, sepak, tuplak, tipluk. Aku tempat. Kenapa? Di situlah rumahku. Di situ rumahnya. Oh, jadi Anda pusaka gendang ya? Jin yang menempati gendang. Jika kalian percaya. Itu nggak keberisikan Anda tinggal di gendang gitu loh. Pas lagi dimainin saya bingung juga mikirnya.
Tapi yang jelas saya meyakini kalau Anda mengaku sebagai tukang gendang, tentu kami tidak percaya. Tidak mungkin manusia yang telah meninggal dunia ruhnya bisa masuk kembali ke dalam jasad orang yang masih hidup. Agama kami mengajarkan seperti itu. Tapi kalau Anda mengaku sebagai jin, bertempat tinggal di gendang, di gong, apapun yang Anda sebutkan itu bisa saja terjadi. Ya. Sudah, keluarkan saja aku. Oh, nanti dulu, belum selesai. Waktu itu jumlah Anda berapa? Ah, itu jeleknya kok ketahuan begitu jin tuh. Kalau ketahuan aja, kabur. Pura-pura bego. Kalau udah ketahuan. Gendang. Nah, gitu. Waktu itu yang meninggal tuh berapa banyak itu? Apa namanya? Pekerja seni itu. Semua yang pegang alat. Ada berapa itu yang pegang alat? Terserah. Kok terserah saya? Saya kan nggak tahu jumlahnya. Anda mulai marah nih karena ketahuan jati diri Anda. Iya. Nah, terus tentang ini nih. Di sini kan ada makom Wirasaba. Anda tahu Wirasaba itu siapa? Dia coba lewat di sini. Lewat di sini. Berarti duluan Anda yang menempati tempat ini dibanding Wirasaba. Iyalah. Kok iyalah? Jangan iyalah, iya dong. Gitu. Terus apa yang dilakukan Wirasaba di tempat ini? Kamu sudah tahu, tapi masih nanya. Saya sudah tahu. Ah, yang benar. Saya ingin kepastian. Menurut versi Anda itu seperti apa? Walaupun sejarah tentang Wirasaba mungkin ada dalam literatur apa yang ditinggalkan oleh bangsa kami. Kalau kita mau belajar sejarah mungkin ada gitu. Tapi menurut versi Anda ini sebagai bahan pertimbangan, bahan perbandingan kami. Apalagi Anda mengatakan Wirasaba pernah ke tempat ini lewat. Berarti kan Anda lebih dulu menempati tempat ini. Dulu tempat ini apa sih? Memang udah ratusan tahun makam atau baru saja ini? Saat ada tenggelamnya itu. Oh, baru dibikin makam? Iya, untuk ngubur orang-orang itu. Untuk menghibur mereka? Ngubur. Oh, ngubur. Ngubur yang mati tenggelam. Dan disitulah Anda mulai tinggal di tempat ini? Atau sebelumnya Anda sudah tinggal di sini? Sudah dibilang aku tinggal di tempat gendang itu. Oh, berarti Anda baru mulai lah ya. Terus gendang Anda masih ada di dasar sungai itu? Cari saja. Loh, kok cari saja? Itu jadi barang antik. Masya Masih Allah. banyak di sana. Di dasar. Banyak yang nyari. Tapi tidak akan pernah Ketemu. Karena sudah hancur manusia, kali. Manusia. Loh, kok manusia? Kenapa? Apa hubungannya manusia? Udah keluar kata. Nah, tunggu dulu. Ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, Anda pernah melihat atau berjumpa dengan sosok Wirasaba? Itu kan kalau nggak salah ada sekitaran abad ke-17. Pajajaran. Pajajaran. Iya, masa-masa Pajajaran lah itu. Kalau nggak salah sih. Enggak ya. Setelah Pajajaran kayaknya. Udah Pajajaran udah runtuh belum sih? Belum tahu ya? Masih ngayal. Kok ngeyel? Apalagi yang akan kau tanyakan? Anda pernah berjumpa tidak dengan sosok Wirasaba? Dia cuma lewat di sini. Lewat? Untuk apa dia lewat sini? Malah berkah. Kok ngalap berkah? Nggak mungkin lah, dia muslim kok ngarap berkah. Apalagi ke tempat ini. Dulu kan memang pemakaman dari dulu ya. Bukan tempat mencari apa namanya, kalau orang di sini sebut itu untuk merenung, tafakur, pentiisan gitu. Pentiisan itu apa ya?
meniis, menyendiri. Pernah menyendiri di tempat ini? Banyak orang yang seperti itu. Banyak. Nggak tahu. Oh, Anda nggak mau tahu. Emang tugas Anda apa sih sehingga Anda nggak mau tahu orang-orang yang seperti itu? Anda punya tugas lain apa? Untuk apa kata? Ya, sebagai ilmu buat kita. Anda Jawabannya ada di hatimu. jawabannya ada di hati saya. Ini biasa triknya makhluk suka seperti ini. Nanti juga tahu. Jawabannya ada di hatimu. Biasa seperti itu, memberikan keraguan-keraguan. Buka kunci ini. Buka. Aku mau pergi. Nanti dulu. Satu pertanyaan lagi. Buka. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana? Nah, waktu Wirasaba lewat sini, bagaimana menurut Anda tentang Wirasaba itu? Dia kan ngalap berkah. Betul dia Dia utus. musuh kami. Musuh? Musuh dalam hal apa? Udah. Hah? Keluarkan aku. Tunggu, ini menarik ini. Kenapa Anda menganggap Wirasaba sebagai musuh? Apa kesalahan dia? Atau Udah. apa yang dia Keluarkan. lakukan? No. Sebentar lagi. Kalau Anda menjawab, saya akan keluarkan Anda. Iya. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya akan buka kuncinya itu. Kenapa Anda kok marah, begitu marah dengan Wirasaba? Udah, keluarkanlah. Jawab dulu. Nanti kita akan keluarkan Anda. Bismillah. Ayo. Itu kan sebuah jawabannya mudah. Karena jawaban itu Anda rasakan sendiri. Iya. Dia musuh kami. Iya, musuhnya tuh kenapa kok Anda menganggap Wirasaba jadi musuh? Sudah tahu kamu. Loh, belum tahu lah. Makanya saya nanya. Karena belum tahu. Kecuali karena saya jin kafir dan dia jin muslim. Nah, itu jelas. Maksudnya udah tahunya itu di mana? Kenapa Anda menganggap Wirasaba sebagai musuh? Apa yang Wirasaba lakukan kepada Anda? Dia tidak mau melakukan hal-hal yang telah dilakukan bangsa kami. Apa itu contohnya? Contohnya apa itu? Yang dilakukan bangsa? Leluhur kami. Oh. Iya. Wah, semua di sini. Saya paham. Kami tersingkir. Adat istiadat ini berkenaan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Udah, keluarkanlah. Enggak, pastikan dulu betul apa enggak. Raga ini tidak kuat. Kuat. Jam terbangnya udah tinggi. Nggak usah khawatir. Betul nggak jawabannya? Tinggal jawab iya betul atau salah. Betul. Jadi dia pengen ngerubah kebiasaan adat istiadat yang menyimpang dari ajaran Islam. Padahal di sini penduduknya mayoritas Islam dari zaman dulu. Betul. Oke. Anda ingin keluar? Buka kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai seorang muslim nggak boleh berbohong. Saya menepati janji saya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Jaga belakang. Jaga belakang. Tahan aja ya. Ya. Bismillah.
Allah. Di, sama Lepi kipas-kipas pi. Kalau belum sadar kakinya, tangannya injek. Oke, sahabat siar, tadi memang ada beberapa sosok makhluk yang masuk ke dalam Dian Cepluk ya. Pertama, mengindikasikan dia seorang penari. Yang kedua, ada sosok yang agak sedikit gagah, kuat gitu, menunjukkan kekuatannya. Cuman alhamdulillah pada akhirnya terjadi juga dialog-dialog saya dengan makhluk yang masuk ke raga Dian Cepluk dan menceritakan masih boleh dikata sedikit lah informasi yang didapat. Cuman ada beberapa hal yang memang terungkap tentang terutama cerita masyarakat tentang kejadian satu musibah yang dialami para pemain seni, baik penari, pemain alatnya juga yang tenggelam di Sungai Citarum. Dan itulah yang menjadi cikal bakal disebutnya wilayah ini dengan sebutan Lewi Goong. Karena banyaknya yang meninggal dunia dan hilang dan tenggelamnya perahu-perahu yang mereka tumpangi atau naiki. Cuman di akhir itu ada satu dialog yang agak menarik tentang sosok Wirasaba yang ternyata memang datang ke tempat ini selain dia mungkin menerima perintah dari Raja Mataram, juga dia mencoba untuk merubah tentang adat kebiasaan mungkin pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini salah satu informasi yang kita dapat dari makhluk yang perlu kita teliti, yang belum tentu benar adanya gitu. Jadi kita juga tidak menelan mentah-mentah informasi yang diceritakan oleh makhluk. Yang jelas ini perlu penelitian dan mungkin mudah-mudahan termotivasi kepada kita semua, terutama penggiat sejarah Karawang, untuk menelusuri lebih jauh tentang siapa hakikatnya sosok Wirasaba yang namanya itu cukup dikenal di wilayah Karawang ini. Oke sahabat siar, nanti kita akan coba lanjutkan dengan mediator yang selanjutnya. Allah Akbar. Kenapa tidur? Ente nggak bawa baju ganti, tidur di atas tanah. Aduh. Anda disuruh Didi tadi tuh, ente tidur di situ. Pipi itu belakang pipi. Oke, kita break dulu. Mana? Serap jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aki ulah benteng lagi. Kalau ada bujur nyalakeun gitu. Itu bae mah. Tenang wing, enggak salah lagi. Aya naon? Hah? Aya naon? Biasa. Panggil Ki. Oh enggak, bukan. Karena ada dia tadi. Oh, saha. Oh. Menahun balijang atul ge bulak-bak ge. Ajakin Ujang Ki ke sini. Nah, Ujang. Bola meja. Ajak ngobrol duduk di situ belakang. Ajak ngobrol di belakang. Kita tadi di bio. Tadi. Anu poher man tadi nginjau. Aduh, pasti tega. Hah? Heeh. Dua gelasnya man. Heeh, benar. Tebak man. Gelas tebak. Kasalahkeun deui wae. Kuah-kuah ge. Rame kene.
bangke mah namun mereka dedetan ulah didengar beusi eta nya betul ayo boleh terasuk aduh ayo tinggal pas goblok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada Yunadi suka ada cuma anak kelamin mana nanti diusah karena dia menang arah aja menang arah tuh cicing wae di dia sekali nah cicing lah sudah jawaban udah jawaban kalau nggak pakai lampu, boy, iya, yang sepertinya boy, kamu kayak cakang masih suka, suka, kayak jam barang, 4 jam deh, siap, situ, kemana? Situ ya, boleh, kenal, sudah di dia, lama itu, ya. Nah, tadi di buku lebihkan lagi dia lagi. Oh, pantas sana tuh Wataris. Mas beres dah tuh, ujang. Kacau, aja. Makin mapan tadi kerowan. Benar. Tadi pan dibuka. Gorowan oge. Oh itu tadi. Ini tuh gorowokan. Untuk bebeja tah, si gendut, caang. Tuh nyambolkeun teh ge. Nyambolkeun ieu. Nah, aduh bebeja. Aduh bebeja ki. Ayo. Herman ki. Nah, iya. Oke yuk nek sahabat Syiar, tadi kita coba menyadarkan Dian Cepruk. Alhamdulillah dia telah sadarkan diri. Dan seperti biasa dia memang kalau mediator itu total sehingga bisa menghilangkan kesadarannya dia. Tapi alhamdulillah saat ini dia telah sadar pulih 100%. Tinggal mungkin memulihkan tenaganya. Cuma saya dapat informasi Ki Jarot ini udah masuk ke tubuh Sadi. Yuk kita coba dekati. Nah, masuk dulu dia. Ulah wah itu sudah enggak dia. Ye. Ulah wah kasabarkan tuh. Sabarkan. Ulah ki. Ih, tadi kata ulah gitu. Toh. Tunggar. Tadi kata tunggar. Ya, gitu. Ya, Kak Jahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok tiba-tiba masuk Ki? Herman Jang. Kok Herman? Kunaon Herman? Hitut. Hitut.
Masya Allah. Ditunggal wah. Pantesan bau-bau gohok ini. Oh si Jum-Jum Jang. Kok si Jum-Jum. Masya Allah. Udah lama Ki datang Ki? Tadi Jang. Dari tadi? Di ujang tepi ka dia ge aking saya. Iya, saya merasakan si kehadiran Aki. Tapi kenapa tempat ini asa tiis gitu Ki? Salaman heula. Kunaon salaman? Tis Jang. Oh tiis. Tis. Dengan aki tis Jang. Nah kunaon gitu Ki? Aya eta naon? Pendingin cai Jang. Pendingin cai. Naon eta pendingin cai? Nanti. Da. Kulkas. Oh kulkas. Masya Allah. Gimana Ki situasi di sini Ki? Kayaknya kok nggak ada yang ini Ki. Pasang mic. Mic naon Jang? Mic itu biar suaranya kedengeran jelas gitu Ki. Audio. Saha? Aki dipasangkeun. Bisa Ki. Di mana? Di baju Ki. Aki tuh pakai baju. Tadi. Tadi ya. Iya. Kantongin aja kantongin. Kunaon Ki? Kalau kita Jang. Naon na? Gak apa-apa itu anaknya sini. Anaknya itu Ki. Ketek Jang. Gitu. Emang Aki punya? Yang gua ka eta. Yang murah. Taruh di depannya aja. Enggak usah dimasukin kabelnya. Taruh depan aja. Aya wae aya namanya. Wah itulah Ki. Biar hasilnya bagus Ki. Hasil. Hasil di TV letik nato saya. Udah. Yuk. Ujak we atuh pasak ah. Saya juga makin nih Ki. Ujak make. Kayak saya. Kedeng heula, kedeng. Iya, enggak. Keluar heula, saeutik. keluar setengah. Palanya di situ. Aduh. Kan ngeunah Jang. Nah gitu Ki. Pas ya jadinya Ki ya. Tunggu Ki. Ini benar-benar itu sih itu betul. Aduh Ki. Anaknya kok jadi begitu Ki. Nah gitu. Sip. Aya wae manen ra. Kadieu makin aneh manen ra. Itu disuruh Hendra memang pakai itu. Eta kieu-kieuan wae. Yang bener Ki. Di studio begitu Ki. Oh. Naon ra? Akun ra. Pusing kali. Pusing kali dia ngedit Ki. Bakar kieu cepret. Nah. Pareum. Mati lampu. Baca basmalan ra. Tuh Ra. Kan bener kan Ra? Ulah kikian wae ra. Nanya. Tentang situasi di sini nih Ki. Gaib kenapa? Ini kan tempat lumayan terpencil dari pemukiman. Makamnya juga. Koroyokan deui. Ini udah mau subuh kayaknya Ki. Ini kan jauh dari pemukiman, terus banyak makam-makam tua juga di sini yang dimakamkan. Tapi kok makhluk-makhluknya kayaknya nggak terlalu ini Ki yang bisa menceritakan tentang sejarah Wanara Wirasaba Ki. Padahal saya pengen tahu ini tentang sejarah Wirasaba dari versi mereka tuh seperti apa, karena kan di sini ada makomnya ini. Sugan deh si Wanara. Wanara Yuda. Tadi ujang ngomong Wanara. Enggak, Wirasaba keceplosan Ki. Aki tahu nggak tentang Wirasaba Ki? Sebenarnya kan dulu ini mungkin waktu masih pendudukan atau wilayah Pajajaran, Prabu Siliwangi juga megang di sini kan Ki? Sampai sini nggak? Atau Galuh? Tapi Jang, Tapi kenapa Ki? ngebayang ambunah itu si Herman. So, Man, ente tanggung jawab man. Anak orang pengen dibikin muntah. Jang, Soalnya, Masya Allah. bobot. Aduh, betul. Ada haran putih deh man. Waduh man, tanggung jawab ente man. Jadi gimana Ki? Menurut Aki ini tentang Wirasaba nih Ki. Kalau kata apa yang tercantum di makam itu sih, dia asalnya dari Jombang, Jawa Timur.
diperintahkan oleh Kerajaan Mataram. Mataram Islam, Sultan Agung untuk apa ya? Kalau bahasa sekarangnya bupati lah, memimpin wilayah Karawang gitu loh. Sekaligus juga untuk menghalau penyerangan kerajaan Banten. Gitu Ki. Dan juga sekaligus dijadikan tempat ini sebagai lumbung padi ketika pasukan dari Mataram ingin menyerang ke Batavia. Cuman saya ingat dengan liputan saya di salah satu lokasi di Lampung, Ki. Dulu saya pernah ngeliput satu lokasi raja lah, seorang raja yang dia membantu kerajaan Banten untuk menyerang kerajaan Karawang. Ini apa ada sangkut paut ya berarti itu, Ki? Ayo, Jang. Iya. Dan informasinya itu kerajaan Karawang dikalahkan oleh kerajaan Banten. Ada beberapa pusaka ataupun peninggalan-peninggalan di kerajaan Karawang itu yang dibawa ke Lampung. Saya lihat sendiri itu ada batu putih yang memang berasal dari kerajaan Karawang. Gitu, Ki. Singapar bangsanya, Jang. Nah, termasuk Singapar bangsa yang mereka hidup dalam satu zaman lah itu. Jadi sebenarnya Wirasaba ini apa sih tugas-tugas yang diberikan oleh Sultan Agung. Sultan Agung. Aki bisa sedikit cerita nggak, Ki? Sedikitnya. Sedikit aja lah, jangan banyak karena kita mau pulang juga. Balik. Pulang, Ki. Ayo. Nanti cerita dulu. Balik. Iya, cerita dulu sampai tuntas. Herman Siman. Cerita kita. Herman, Jang. Herman ya? Biang kerok kayaknya tah. Aduh, Bilang ulah bebeja. Jadi sekarang Herman yang biang kerok, bukan Hendra? Dua-duaan. Oh, dua. Jadi gimana, Ki? Apa sih informasi yang Aki tahu tentang Wirasaba? Eta. Utusan di Mataram. Iya, kerajaan Islam Mataram. Iya mah. Lain cek ieu. Non. Nu ngajaga nu ngomong. Jaga naon, Ki? Jaga makom. Makom di situ? Eta. Makom. Iya, oh jadi nggak ada jasadnya itu memang ya? Oh, Jadi itu cuman petilasan. Numpang diuk. Numpang diuk. Oke. Jadi apa yang diceritakan mereka itu, Ki? Iya mah. Cek mana nanya. Lah, percaya 100%. Iya, betul, Ki. Cek Ujang. Betul. Bangsa Aki mah loba ngawadul. Loba nak. Aki ngawadul tuh. Pang hebat nak bangsa Aki ngawadul. Aki ngawadul. Ya tetaplah kita akan menyaring. Saya nggak percaya 100% juga dengan omongan Aki. Percaya, Yang? 100%. Itu 100%. 99,99. Sepersennya ke mana, Jang? Hah? Itu perlu penelitian. Itu. Cross check And recheck. Nah, teh Ujang ngomong gitu hese. Harus di cross check dulu, Ki, memang. Check and recheck. Betul. Kumaha. Utusan di Sultan Agung. Tahun 16 berahanya. 16 berah. Oh, 16-17 cenah, Jang. 16-70. Oh, cek ieu tah. Ngawadul masa 16-70, Ki? Tuh. Sinter, Ki. Ngabohong maneh. Salah itu, Ki. Salah, Jang. Salah. Abad 16. Tapi neka abad 17. Iya, awal-awal abad 17. Tahun beraha? 14-an. Wah, 14 mah belum ada ini, Ki. Masih galuh. Mataram juga belum ada. Saya nanya ke manehnya. Kalau dalam sejarah nih, Ki, yang di situ tuh ditulis itu sekitar 1600-an memang, Ki. Cuman ya tepatnya kita wallahu alam. Bener maneh. 1600 hampurannya. Ulah pundung, kedeung. Tanya deui. Ngomong mah pohon, Ki. Heeh. Pohon ini diajak ngomong. Mun ageng. Oh. Baringin. Beringin. Oh iya, beringin. Kira Sunda jadi baringin. Beringin. Terus apa yang diperintahkan sama Sultan Agung? Kita jajang. Tadi nama di non teh.
di Mataramnya mapai tamane ka dieu ka sisi barat tepi ka Pulau Jawa mawa 300 pasukan 300 pasukan cek ieu nu ngomong sedikit amat 300 pasukan 200 nya kita ngabentengan eta teh bising ngajagaan ngebentengin nih ngejagaan dari siapa itu Ki? Di eta kerajaan Banten padahal sama-sama Islam ya Jang. Nah itu yang kadang kita nggak tahu kenapa kok politik masa lalu kita juga nggak bisa tahu sih sesama Muslim kok saling menyerang gitu. VOC Jang cenah. Oh ada campur tangan VOC. VOC. Oh cenah VOC. VOC teh naon Jang? VOC itu artinya voltase or apa sih? Pokok itu satu apa namanya institusi perdagangan Hindia Belanda. Nubukna. Berem. Ukur baretonya. Iya betul. Di Sunda Kelapa itu kan banyak Ki. Ya Ki sering ke sana dulu. Eta teh nek nguasakeun eta Jang pelabuhan. Oh Sunda Kelapa ya. Masya Allah. Iya apa namanya? Jadi untuk menghalau ya serangan dari Banten. Eta ngabentengan di dia Jang. Ngabentengan. Suranggono. Suranggono itu siapa? Suranggono siapa? Arya Wiraba. Wirabaya. Wiraba. Itu nama asli. Suranggono. Berarti orang Jawa. Pan tadi di timur Jang. Oh iya betul. Iya betul Ki. Nggak bohong awas ya. Sintrek. Tadi nu pangheulana cuma sosokannya Jang. Oh betul. Terus diapain Mak? Enggak sih. Hampura Jang. Ulah olahraga. Mah teu meunang. Kos kamari. Salam olahraga. Hayang gelut wae. Teu meunang ayeuna mah teu meunang gelut. Salam olahraga. Apa maksudnya Tandra? Hah? Tanjakan. Pan tadi Ujang ngomong. Olahraga. Iya. Aki inget kamari Jang. Salam olahraga. Oh di Tanjakan Depok. Kan Ujang tadi kieu tetangkal. Cepere kretek. Ceuri we aki tuh kan. Bening bodor. Aduh, Masya Allah. Jadi betul ya, Wirasaba itu memang diperintahkan oleh Sultan Agung untuk menduduki wilayah Karawang ini untuk menghalau kerajaan Banten dan juga mungkin VOC ya. Karena kan dalam sejarah juga Sultan Agung itu sempat beberapa kali menyerang ke Batavia, ke VOC itu. Eta Jang. Padahal sarua-saruana pribumi Jang. Siapanya itu pribumi? Eta Sultan Agung. Dengan kerajaan Banten. Iya betul Ki. Sultan Hasanuddinnya. Iya raja ininya ya, Raja Banten. Tapi ya kita nggak tahu sih apa yang terjadi pada masa itu. Di zaman Bareto ge umat Muslim geus diadu domba. Tepi ka ayeuna. Politik itu Ki. Politiknya Jang. Politik. Jadi sebenarnya kita sebagai Muslim tuh dibenarkan nggak sih bersikap seperti itu Ki? Teu meunang Jang. Nggak boleh. Teu meunang. Contoh we nya si Arya Wiraba. Wirasaba. Arya Wirasaba. Non ditugasan nyieun lumbung padi Jang. Iya betul di ini ya. Kota Karawang teh nya. Kotana padi alias pare. Pahit atuh pare. Lain. Paria eta mah Jang. Oh iya paria. Pare teh padi. Oke. Oh, padi geus nu gampang mah nya Jang. Padi lah. Terus Nyieun eta tah. Tapi nu di bawah 100 prajurit Jang. Di dieu teh
ngienan benteng. Tapi manehna gagal jang cenah. Gagal. Gagal jang. Terus akhirnya diapain, dihukum nggak sama Sultan Agung Eta atau diganti? henteu di nanaonkeun, diasingkeun hungkul. Oh begitu. Masya Allah. Memang Nah, manehna ngieun ieu we naon dusun-dusun oh kampung-kampung ya. ngasejahterakeun wargi-wargi di dieu tah. Nu dibawa. Mungkin dia sempat kesini juga. Eta Tadi ada makhluk ngomong seperti itu Ki, dia ngerubah tatanan sosial eta sehingga kehet-kehet di sini itu pada marah sama dia. Karena tadinya masyarakat nyembah minta kepada leluhur, kepada para kehet, akhirnya nggak jadi karena datangnya Wirasaba, Arya Wirasaba. Tapi saya memang Karawang ini cukup unik ya, cukup apa namanya, menyimpan sejarah yang luar biasa Ki. ieu mah aya ieu jang Apa tuh? sambunganana ka eta jang. Ka mana? Subang Larang ka jang. Si Arya Wirasaba. Subang Larang. Lah kerajaan Subang Larang. Sumedang ada juga. Salah maneh deui. Kepret. Lagi ngomong sama pohon Aki. Tanu ngomong. Sumedang Larang. Cenah. Oh udah lama sih. Larang. Sumedang Larang. Parayangan. Ya negeri Parayangan itu. Itu memang pertama kali Parayangan itu yang pencetusnya itu dari kerajaan Sumedang Larang. Cuman saya tertarik dengan Karawang ini Ki. Saya tiba-tiba aja terlintas, kenapa sih daerah ini dinamakan Karawang? Karawang. Kenapa dinamakan Karawang? Tetap di siar jero poe. Bukannya dijawab malah begitu. Nanya heula jang. Tanya ka saha Ki? Kayak salah deui nya. Hah? Ku jawab ayeuna. Ya jawab sebisa Aki, bisa jawab ya jawab sok. Karawang. Apa memang diambil dari kata Karawang, ada kata-kata rawa, dulu Karawang ini rawa apa gimana Ki? Jadi Karawang. Karawaang. Jadi banyak rawa, Man. Karawang banyak rawa nggak sih? Banyak. Emang Herman geus Jadi orang sini, orang Karawang. geus bijil. Ada itu. Udah ente BAB-nya udah. Kesenggol. Lu ente disenggol dia hitut gimana? Man coba sini ente sini. Ente pengen tahu tentang Karawang ini. Niki gitu coba tanya nih ma orang pribumi Karawang. Karawang itu betul nggak sih banyak rawa? Iya Pak. Ya, ente tahu nggak kenapa dinamakan Karawang? Kalau sejarah sih aneh nggak terlalu paham, cuman kalau dari Karawang. Ente bolos waktu sekolah dulu. Iya. Kalau Karawang banyak rawa Pak. Banyak rawa. Iya. Atau ada daerah-daerah namanya rawa, misalnya kayak Rawa Merta, Rawa Bagi, Rawa Monyet. oh, ente ngomong sih nggak apa-apa, mukanya jangan ngadep ke sini. Rawa monyet. Abang iya itu Bang. Iya, kaki kalau ngomong. LSAG ya cenah. Apa itu LSAG itu apa? Lulusan sarjana alam gaib. Tapi mungkin itu kali ya, Karawang itu mungkin dulu di sini banyak rawa gitu, jadi dinamakan Karawang. Mungkin itu, tapi nanti kapan-kapan kita coba telusuri lebih lanjut lah tentang sejarah Karawang secara global, gitu. Oh, ya udah. Mau kentut lagi katanya. Kan udah mau lagi makin. Ulah muka baju ngegeredek. Tatangkalan man. Muka baju jang. Ah ya bener. Muka baju. Ah ya bener. Si Herman. Aduh, Aki muridnya kayak begitu, Ki. Lah kudu nyaman. Tapi emang menarik sih Ki itu. Dan kalau nggak salah itu ada hubungannya dengan apa, Singa Perbangsa ya, yang jadi katanya jadi bupati pertama sini. Itu mereka hidup sejaman itu, Wirasaba dengan Singa Perbangsa Ki. Aki tahu nggak? Sejaman cenah jang. Sejaman nih, satu zaman nih. Keur zaman Bareto mah nya ieu Karawang meuni makmur cenah jang. Masya Allah. Hampir kabehanana lumbung pare kabeh.
persawahan Persawahan betul. jutaan hektar cenah. Masya Allah. Cuman bareto mah Karawang dikenal non gudangna beas jang. Ya sampai sekarang Ki. Tapi ayeuna karunya jang Kunaon karunya? loba tuh non bangunan-bangunan nu gede-gede jang Pabrik. unggal peuting tuh parum-parum tepi ka beurang mangku huruduk weh Pabrik gitu Ki. bari ngebul ayeuna mah tinggal saeutik jang Apanya tuh? yeuh Sawah. sawah Masya Allah. bangsa manehnya jang padahal etanya sawah teh di tanaman pare tepi ka jadi beas parantidahannya jang Betul Ki. Tapi kan walaupun misalnya area persawahan kita diganti dengan area pabrik misal, kan kita bisa import beras Ki. import Import. teh naon jang Beli ke negara lain. beli Kan kita bisa gampang, yang penting punya duit. Tinggal kunaon beli. beli di negara lain jang negara sorangan makmur kunaon tingginan kos gitu cuman karunya we jang ayeuna mah weh nu ngagarap eta sawah budak-budak ngora weh geus kolot kabeh sok ditempo ku ujang Betul, rata-rata geus kolot eta kolot geus maot kabeh eueuh sawah geus Ki. Udah nggak ada yang garap itu Ki. moal aya Apa kita suruh Herman garap sawah Ki? tah eta man garap sawah cenah man tuh man Habis ulut gimana? hungkul kita 3 we embung eta Herman Insya Allah cukup mengenaskan. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan geus eueuh moal aya nu nanam pare sok we import. meuli di Negara lain. negara lain yang geus eueuh sawah bangsa ieu karunya jang Karunya anak incu abi dong. eta Masya Allah. ayeuna mah serba naon teh ra higienis nyan ra nah Higienis, serba bersih gitu maksudnya. Higienis kan bersih. instan ra Salah Indra. Higienis. salah manen ra ulah higienis instan Nah, serba instan. Masya Allah, Ki. Jadi ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi kita semua lagi gitu Ki, untuk bisa menjaga alam. Istilahnya warisan leluhur dari nenek moyang kita, persawahan, ladang, ayeuna mah tinggal saeutik gunung, Masya Allah. Mungkin mereka bisa mewariskan ke kita, tapi dari kita mampukah kita mewariskan ke anak cucu kita nanti? moal anak incu ge geus zaman modern ayeuna mah jang moal aya nu daek digawe ngabejek-bejek ieu eta naon Tanah, tanah sawah, barelok iya, Bung, ayeuna ngebajaknya. Tapi nu ngobor mah masih loba Ki. neangan ieu nya Lindung, Belut. belut, masih banyak itu Ki, lobanya jang banyak. neangan belut titah nani mambung jang Betul Ki. Saya juga kadang kalau pergi ke satu tempat gitu dengan keluarga saya gitu Ki, saya juga cerita dulu tuh di sini tuh persawahan hijau, apalagi di saat mau panen itu padi-padi menguning itu suatu keindahan yang luar biasa. Tetapi sekarang tembok semua Ki. tah eta jang Iya, ulah bangsa maneh yang ada tinggal cerita Ki. ulah kekarak aya bencana kekarak eling nya jang salah manehna ieu pesawahan bareto paranti nyerep cai nya Dipakai bangun dipake ngieun eta pas banjir. pas banjir ngaluap disalahkeun Masya Allah. alam Iya, kemarin Kerawang sempat banjir hebat itu Ki. salah Kerawang bangsa maneh na bangsa maneh pangloba-loba ngieun eta naon tuh tempo we ku ujang Iya sih. nya eta sawah tadi nama pan paranti asup cai di hulunya jang di luhur tah Di di gunung-gunung ya. gunung-gunung
Sangga Buana, Sangga Buana, Curug mata air, Cigentis. Tepi Iya. ka ditu tah ka Gunung Batok. Gunung Batok. Nya mapai deui ka Sumedang. Insyaallah Ki. Nah cai moal nampung. Da eueuh bahan ieu na Resepan air. resepan cai Heeh. geus eueuh. Ulah nyalakeun Gusti Allah. Ulah Bang, yeuna ulah Bang. Ulah teh entok nya. Iya. Non? Ulah Ulah nyalakeun, ulah bangsa maneh. Naon ra? ulah. Semuanya ini karena bangsa maneh. Tah eta Jadi istilahnya itu musibah. Ki. Enggak, maksudnya maneh itu kerehan. Tah eta Jadi terjadinya musibah di muka bumi ini karena akibat tangan manusia itu sendiri. tah Ki. eta Jang. Al-Quran udah mengatakan seperti itu. Bima kasabat aidinna, semua karena kita sendiri. Di Al-Qur'an ge aya Jang. Ada. Amun deket kiamatnya Jang, Apa tuh? aya burung mapungnya Jang. Apa itu burung mapung? Pangloba-lobana nyieun. Burung mapung itu apa? Pesawat terbang? Eta Oh iya. Kok burung Itu bukan burung Ki. Pesawat. pesawat. Ah. Perjaman bareto mah nya Hmm. dek pergi eta ka haji Oh, kudu lempang berbulan-bulan Jang. masa? Amun hayang ngahaji tahun ayeuna kudu mangkat tahun ka tukang Jang. Iya betul. Kadang perjalanan itu 2 tahun itu. Tah eta Kalau ayeuna mah cerita ngeunah, Jang. kakek-kakek saya dulu itu perjalanan haji mereka itu bukan 2 tahun, berbulan-bulan. Berapa bulan ya? Sampai 8 bulan Jang. 8 bulan, betul. Tapi Aki naik haji kok enak, cepet cung sampai. Aki Oh, eta mah politik Jang. politik. Aduh. Politik cak ujang mah pokoknya politik. Aya geluduk politik. Gunung Hitut politik. Nah, Jang, Ah, banjir ge politik. politik. Oke Ki. Kayaknya sih materi kita udah cukup nih Ki. Pokoknya mah Jang, bangsa maneh ka dieu mah kudu eling. Geus dibere musibah, kudu eling ulah sieun. Nyumput-nyumput sieun kana panyakit. Henteu sieun ka Gusti Allah. Tah waktuna salatnya salat. Corona maksudnya Ki. Oh, nu kamari ujang ngomong Corona. loba nu maot. Iya betul. Ayeuna mah pan pasieun sieun Jang. Iya. Nyetok we naon eta teuing. Nyetok kue. Nyetok naon henteu nyaho aki mah nempo we. Apa nyetok? Apa? Oh masker. Masker. Nu dipake maneh nya, Dut. Eta Masya Allah. padahal mah tah di handapan tatangkalan. Hah. Udaranya Jang Iya. alus pan. Tapi kalau malam ini kan nggak boleh Ki. Teu meunang Jang isukan Jang. Isuk paginya. Tapi alhamdulillah sih Ki. Penelusuran kita pada malam hari sedikit banyaknya memberikan pencerahan lah. Dan saya rasa juga penamaan tentang Lewi Goong dan juga tentang Lewi Goong menurut Aki gimana itu? Lewi Goong. Lewi Goong. Heeh. Ini kan pemakaman ini namanya Lewi Goong Ki. Lewi teh eta nya Jang. Pos danau lain Jang. Ah, danau, sungai, Goong. Goong. gong, alat kesenian Sunda itu ya, gong. Ajaipong Jang. Nah, ngajaib. Aki bisa ngajaipong. Jipong tah gitu. Apa sih disebutnya kalau ini? Bukan. Tah. Apa namanya? Kalau ngibing. Tah gitu nya Jang. Ngibing, bisa ngibing. Tah gitu. Nah, udah jangan nanti encok lagi udah tua. Herman Jang. Beuki lalajo kos kitu tah. Oh ya bener. Zamannya ulah lalajo kituan man. Awas man, nanti man. Ane sidang ente. Kos eta nyironggeng nyaman. Jadi gitu Ki, alhamdulillah sih. Ini udah materi udah cukup padat Ki. Dan kita juga udah ngungkap beberapa hal lah tentang nama-nama yang ada di sini termasuk Wiralaba juga, Wirasaba. Aki mah tita asupna ieu pandeuri we nya. Nggak apa-apa lah. Rek asup ti heula teu meunang. Siapa yang larang Ki? Yeu budak Oh iya, bagus. kukurilingan we ti tadi teu daekeun cicing.
Bulak balik, ngindaran wae, ayo nama. Iya, gitu ya. Instruksi Ujang cenah. Nah, iya emang betul Ki. Aduh, nanti kalau adanya di depan selesai kita langsung semua udah diceritain. Gitu Ki. Tapi ini Ki, saya dapat informasi nih Ki. Ini tentang buat kegiatan kita selanjutnya Ki. Saya kenapa disuruh untuk mengungkap Astadewa Ki? Abah, Hmm. ulain aja. Iya nggak sekarang. Cuman saya kok diberikan ilham untuk mengungkap siapa Astadewa. Tuh. Itu yang ngirim ke saya itu siapa itu? Ini yang saya lagi pelajarin nih Ki. Yang lagi saya timang-timang ini. Politiknya Jang. Politik. Perjanjian Bareto we Jang. Apa itu? Geus eta we. Perjanjian Barreto apa itu Ndra? Maknya geus waktuna. Enggak sih Ki. Saya memang nggak menyiapkan waktu khusus gitu Ki. Cuman ada utusan dari Astadewa nemuin saya. Saya ditantang untuk ngungkap itu Ki. Bering aki teu nyaho Jang. Nggak tahu Aki. Kira Tadi itu mungkin Aki lagi tidur atau lagi apa gitu. aki oh keur eta. Sebab begini isunya ini kan sahabat-sahabat Syiar banyak yang ngeduga Ki. Kalau Astadewa itu Semar ataupun Sabda Palon gitu Ki. Udah biasa aja lagi. Iya. Pada akhir Politik Jang. politik ya. Pada Gua akhirnya percaya, Jang. pada akhirnya itu Astadewa SSS tahun tadi SSSD SDG. SDG. SSDG. Ieu na geus kaganggu meureun Jang. Ah, enggak Ki. Itu Makanya mereka Abah aki eta mereka apa namanya hanya mengumpulkan informasi dari mungkin dari ucapan saya juga sehingga muncullah satu kesimpulan mereka menganggap Astadewa adalah Semar gitu Ki. Dan belum tentu juga bukan. Jadi begini Ki, akhirnya itu ulah geus Jang. Astadewa menyuruh kepada salah Cenah seorang cerita ieu Arya eta we geus eta ulah abah. Eta Endra nyandra dra. Ah, eta Arya Wirasaba Arya. Anu lumbung padi di dieu Jang. Iya. Nyanjangnya. Iya, itu udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Geus hayu balik. Ha lepi tajang. Geus Jang, geus. Oke, Oke, alhamdulillah. geus. Udah. Oke, sahabat Syiar, alhamdulillah. Kita telah selesai liputan di sini dan insya Allah saya akan nanya kepada Ki Jarot tentang Astadewa. Astagfirullah. Oleh sebab itu ikuti terus. Hah? Nanya aja lah, Jang. Iya, saya pengen nanya. Jadi begini Ki. Ewe, balik geus. Dek. Iya ajan subuh. Salat. Selama aja nih. Tuh tadi Ujang geus dek. Beurang. Tuh lamik ya nih. Ieu naon ra break nyandra break. Break. Oke Ujang lah. ngopi heula, ngudut heula. Siapa yang ngudut kalau saya nggak ngudut? Eta si Herman ngudut heula. Break kabeh geus. Sahabat Syiar, oke lah. Aki juga nggak berkenan untuk menceritakan tentang Astadewa. Saya juga nggak mau terlalu memaksa Aki. Takut pundung juga, repot juga kita. Iya. Karena ini udah Ya Manggolo. Ya Samudra. Cikidu apa? kesimpulan daripada penulisan saya pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah bahwasanya memang apa ya? Apa yang kita rasakan pada saat ini itu adalah warisan nenek moyang leluhur kita. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwasanya leluhur-leluhur kita telah mewarisi sebuah tanah yang begitu indah. Kudu dijaga Jang. Kudu dijaga. Tah eta. Bangsa kieu mah teu bisa ngajaga. Tugas bangsa maneh. Betul Ki. Ulah sarakah ngieun. Imah pagede-gede. Heeh. Dan selayaknya lah kita yang hidup pada saat ini menjaga lingkungan, menjaga alam agar bisa diwariskan pula kepada generasi setelah kita. Tentang fenomena keberadaan Wirasaba di lokasi ini tetap menjadi misteri. Tentu kita sebagai manusia, apa yang menjadi catatan sejarah itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran sebuah informasi.
Apa yang kami lakukan ini hitung-hitung menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa memotivasi para penggiat sejarah untuk terus menggali sejarah yang tertanam di lokasi manapun, sehingga kita bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah dari sejarah yang sudah terjadi. Karena hakikatnya sejarah suatu saat pasti akan terulang kembali, dan selayaknya lah kita mengambil pelajaran dari sejarah yang telah ditinggalkan. Tentu apa yang kita ceritakan tentang sebuah sejarah harus didukung oleh data-data, fakta-fakta yang telah ditinggalkan. Sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan di lokasi yang menurut kami perlu untuk kita ungkap satu mitos ataupun sejarahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar di jero poe. Syiar dalam gelap. Ki, saya pulang duluan ya. Mangga Jang. Hah, mangga. Yuk, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo pulang. Alhamdulillah aman. Baliknya, guysnya. Hampura ya kasadayana. Bah, aman bah. Tenang weh. Belum. Oh, direkod. Saat nak. Guysnya. Ya, Baliknya. salam. Hampura ya. Ya. Balik dah. Jadi waringin sama kemana Ki? Numpak di eta nu beureum. Nomor merah apa? Panter. Oh, panter. Oh, ya udah boleh. Siap. Ras mana? Ya, Di panter. hampura ya tapi. Jang. Ujang. Aki balik heula. Ya. Meni sombong. Oke, bye. Baik, Jang. Oke, Ki, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.